Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini pagi menjelang siang ya teman-teman. Ini sekitar jam 10 ya aku tag videonya. Aku hari ini mau liatin kalian perkembangan tanaman-tanaman aku nih teman-teman. Yang alhamdulillah sudah menghasilkan ya berkali-kali ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga aku nggak pernah beli lagi sayur-sayuran nih. Jadi semua aku ambil dari halaman belakang aku nih teman-teman. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman ya, kita bisa menghemat uh, banyak rupiah ya di zaman yang sedang krisis ya teman-teman. Semua serba mahal, semua serba uh, hilang dari peredaran. Yang kalian bisa baca ya di media sosial itu harga sayur mahal karena sudah dialokasikan ke MBG semua. Jadi solusinya teman-teman tidak lain dan tidak bukan kita harus tanam-tanam teman-teman. Gak masalah kalian punya lahan berapa banyak, sedikit pun sudah bisa tanam-tanam. Yang jelas kita bisa memanfaatkan area terbuka kita ya untuk dijadikan dapur hidup kita, pasar hidup kita ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi beli-beli. Nah pagi ini aku barusan rotasi tanaman ya teman-teman ya, karena ada yang tidak terkena sinar matahari full, ada yang terkena sinar matahari full. Jadi kita harus merotasi teman-teman tanaman-tanaman itu biar mereka tumbuh dengan maksimal gitu. Jadi sedikit capek tapi alhamdulillah kita bisa menghemat banyak rupiah. Hari pagi ini aku habis motelin sawi-sawi ini teman, sawi-sawi ini dan bayam-bayam yang tumbuh-tumbuh itu sudah aku pruning ya, sudah aku cabut kangkung-kangkung karena aku mau tanam bibit yang baru nih ya teman-teman. Nah terus merotasi tanaman-tanaman yang itu pot-pot yang belum sudah tidak ada isinya, itu aku taruh di sini ya untuk dikelompokkan. Nanti kalau sudah ada tanaman yang baru kita akan pindah tanam ke pot-pot yang kosong-kosong ini, polybag kosong ya. Terus kita hanya tinggal menunggu nih teman-teman, bibit-bibit sawiku ini bisa kita panen. Setelah itu kita rotasi lagi tanam yang lain gitu ya teman-teman ya. Nih kailan-kailanku nih sudah aku panen nih teman-teman, dan alhamdulillah anak-anak, suami itu senang kailan dimasak ini ya teman-teman ya, ditumis dengan saus tiram. Itu enak banget teman-teman, bisa bikin tambah-tambah terus nasinya. Nah ini cabai-cabai aku ya, cabai-cabai merah yang kalian sudah tahu ya. Ini alhamdulillah sudah semakin besar ya. Dan aku juga merotasi tanaman-tanaman yang nggak hidup ya teman-teman, kayak ini nih sawi putih aku nih gagal ya. Kemarin di sini ada 2 dan 1 sudah mati, ini tinggal yang ini. Sedangkan yang ini juga nih teman-teman, ini sawi putihnya nggak tahu deh bisa hidup atau enggak ya, tapi kita tunggu aja. Terus juga ada juga sawi putih yang alhamdulillah masih bisa bertahan nih teman-teman, subur ya. Tapi itu nggak tahu bisa ngekrop apa enggak, kita lihat aja nanti. Nah yang aku panen hari ini nih teman-teman, alhamdulillah ya sudah dapat segini nih sawi nih teman-teman, masya Allah ya. Ini segenggam aku nih teman-teman, ini bisa buat sekali masak ya. Alhamdulillah kita dapat sawi. Terus ada sisa-sisa pokcoy nih teman-teman,
sapokcoy ada 2 ya teman-teman. Setelah itu aku panen juga kembang kol nih teman-teman. Alhamdulillah nih, Masya Allah ya, kembang kolnya lumayan besar nih teman-teman, bisa buat kita bikin sup. Terus kita lanjut lagi aneka nih, aneka daun-daun sayur-sayuran ya. Di sini ada kangkung, ada bayam merah dan bayam hijau, ada juga ini sawi pagoda yang tinggal segini nih teman-teman. Nah ini bisa kita jadikan campuran ini ya. Kalau kita lagi masak mie instan, nah sayur campur-campur ini bisa juga digunakan nih teman-teman. Nah gitu, tuh Masya Allah sudah segini nih teman-teman ya, sudah segini sayur-sayurannya nih. Ini baru dari halaman yang gak seberapa ini nih teman-teman, tuh Masya Allah. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman buat tanam-tanam ya, tuh teman-teman. Terus ikutin juga aku mau ini ya, mulai membibitkan tanaman-tanaman yang baru ya, karena tanaman-tanaman ini harus cepat berotasi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu kekurangan sayur-sayuran. Jadi kita memanfaatkan media-media kosong ini untuk kita jadikan sarana pembibitan. Gampang sih teman-teman, kita gemburkan saja. Ini nggak aku tambahin apa-apa ya. Kalau untuk pembibitan tuh nggak usah ditambahin apa-apa. Kita gemburkan saja tanahnya, kita balik ya, biar bibitnya bisa bernapas teman-teman. Nah, tuh. Aku alhamdulillah ini sudah lama ya teman-teman nggak beli media tanam. Aku menghasilkan media tanam sendiri, jadi sudah free untuk beli media tanam. Jadi berkebun itu nggak mahal teman-teman, dan nggak perlu penanganan yang serius ya, seperti kita bertanam dengan kimiawi. Nah kalau organik ini simple teman-teman gitu. Kali ini aku mau tanam apa ya, aku punya banyak stok. Ini ada kale. Alhamdulillah kale aku sudah banyak tuh teman-teman, tuh sudah ada berapa pohon, tinggal ditunggu dia besar aja. Jadi nggak perlu lagi sepertinya kita tanam kale. Ini ada selada ini aku juga sudah punya banyak ya, nggak usah dulu. Nah ini ada bibit 1000-an nih teman-teman, aku beli banyak nih, ada bawang-bawangan ya. Nah sepertinya aku mau nanam ini aja dulu ya teman-teman, kalau yang lainnya nggak usah dulu ya. Brokoli ini juga aku tanam ada beberapa, tapi belum tahu nih ada yang tumbuh atau enggak. Nah gitu, paprika. Nah ini buncis mau aku tanam juga ini teman-teman. Ini ada selada juga ya, ini belum aku tanam ya teman-teman karena masih banyak seladanya. Seleri ini yang besar ya, Utah. Ini seleri yang besar nih teman-teman,
belum. Dan ini ada sawi putih, tapi dia yang merah. Ini juga belum aku tanam ya teman-teman, karena ini harus ada greenhouse-nya nih. Nah, terus ini ada pokcoy. Nah, ini mau aku tanam nih teman-teman. Ya, biar kita bisa punya pokcoy lagi. Oke, sebentar ya. Aku skip dulu. Aku siapin dulu bibitnya, baru kita lanjut. Nah, ini teman-teman ada bawang merah ya. Ini dia expirednya di tanggal 20 Desember 2026. Masih bagus ya teman-teman. Nah, ini mau kita tebar dulu. Jadi caranya gampang ya teman-teman ya. Jadi cuman kita singkirkan aja ini tanahnya, kita pinggirin dikit. Nah, terus kita tabur aja. Bismillah. Jadi nanti dia tumbuh, insya Allah ya, tumbuh dengan baik nih. Ya, tuh bibitnya. Terus kita kubur teman-teman. Nah, biar kita nggak lupa, ini kita selipkan teman-teman di sini. Nah gitu, biar kita nggak lupa ini bibit apa ya gitu kan. Kita suka lupa. Kalau aku ya suka bingung ini bibit apa. Jadi nggak usah beli apa yang buat menandakan bibit ya. Bagi kita para pemula nggak perlu, pakai aja barang yang ada ya teman-teman. Lanjut, ini ternyata aku punya sawi pakcoy nih teman-teman di bibit 1000-an. Nah, sepertinya kita tanam yang ini dulu aja ya, karena ini kan sudah repack ya teman-teman. Jadi kondisinya cenderung tidak bagus kalau kelamaan nggak ditanam. Oke, sebentar.